بسم الله الرحمن الرحيم. Cek, cek, cek. Waalaikumsalam. Masya Allah. Belum sampai. Beliau ngaji juga. Pakai aja, Pak. Udah anggur. Pakai anggur. Cek satu. Siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa ala alihi wa sahbihi. Kita bahas di dalamnya pembahasan seputar fikih dan kita masih membahas tentang adab-adab buang hajat, adab-adab buang hajat. Di kitab terjemahan halaman berapa ini? Insyaallah kita akan memasuki poin yang ke-6. Jazakallahu khairan. Insyaallah. Yaitu wala yajuzu istiqbalul qiblah wastidbaruha fis sahra wala fil bunyan. Apa? Yang keenam apa? Tidak boleh menghadap ke arah kiblat dan tidak boleh membelakanginya. Baik buang airnya di mana? Sahra, tempat terbuka, lapangan, padang pasir atau fil bunyan
atau di tertutup bangunan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara adab selanjutnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita ketika buang air kecil apalagi besar adalah hendaknya ketika buang air baik di lapangan. Ada kalanya ikhwan kita itu terkadang dihadapi dengan kondisi darurat. Atau para supir misalnya yang mereka terkadang sering dihadapkan dengan kondisi darurat, macet, rest area sangat jauh, musola juga tidak ada, perumahan warga juga masih jauh, tengah-tengah jalan tol misalnya. Ya, mereka terpaksa buang air kecil di pinggir jalan, di selokan. Yang tidak darurat, sehingga buang airnya di kamar mandi biasa, tempat biasa, bangunan, maka tidak boleh menghadap ke arah kiblat dan membelakanginya yang ditempuh oleh permisi. Itu Syekh Abdul Azim Ibnu Badawi Al-Khalafi. Pembahasan di jamaah sekalian masuk ke dalam ranah khilafiyah. Ya, masuk dalam pembahasan yang diperselisihkan oleh para ulama terdahulu, bahkan sejak zaman sahabat. Sejak zaman sahabat Nabi SAW. Saya terangkan sebelum saya bacakan hadis ini. Para ulama tentang masalah hukum buang air menghadap ke arah kiblat terbagi menjadi beberapa pendapat. Yang pertama, haram secara mutlak. Ya, haram secara, maksudnya apa? Secara mutlak. Mau di tempat tertutup, kamar mandi atau di lapangan, tempat terbuka, sama-sama nggak ada toleransi, nggak ada keringanan. Mau darurat, nggak darurat, haram. Masuk pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang kedua, pendapat yang kedua, di tempat tertutup boleh. Adapun di tempat terbuka maka tidak diperbolehkan. Ya, pendapat kedua mengatakan, dan ini pendapat yang nanti insya Allah saya tempuh dan saya akan insya Allah jelaskan dalilnya. Di tempat tertutup boleh menghadap ke arah kiblat, membelakanginya. Adapun tempat terbuka tadi maka tidak ada keringanan. Pendapat ketiga, baik di tempat tertutup maupun tempat terbuka, yang diperbolehkan hanya membelakangi. Adapun menghadap kiblat maka tidak diperbolehkan. Jelas ya? Para ulama terbagi menjadi tiga pendapat. Pertama apa? Haram secara mutlak. Tempat tertutup, lapangan, haram. Yang kedua apa? Tempat tertutup boleh. Tempat terbuka nggak boleh. Yang ketiga apa? Yang dibolehkan apa? Membelakangi. Adapun yang diharamkan menghadap. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya bacakan hadis, perlu kita ketahui, ini pembahasan yang sangat penting dalam Islam, yang ini menunjukkan bahwasanya arah kiblat merupakan arah yang mulia. Mana kiblat kita? Apa kiblat kita? Ka'bah. Ka'bah itu perkara yang sangat mulia. Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam diperintahkan oleh Allah untuk membangun rumahnya, Baitullah, Ka'bah. Yang mana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sama-sama Nabi dan Rasul padahal, dan amal solehnya sangat banyak dan pasti surga. Namun setelah membangun Ka'bah, beliau atau mereka berdua mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal soleh kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian Ibrahim juga alaihissalam berdoa kepada Allah dalam surat Ibrahim, waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, waj'al afidatan minan nas. Ya Allah, jadikan hati-hati seluruh manusia condong kepada Mekah. Orang muslim, baik yang sudah pernah ke sana atau yang belum pernah, pasti cinta dengan Ka'bah. Cinta dengan Mekah. Yang belum pernah aja cinta. Melihat gambar doang padahal, melihat gambar, Masya Allah, pengen. Sampai-sampai sebagian menjadikan gambar itu sebagai background untuk sholat atau sejadah. Biar apa? Biar khusyuk ceritanya. Meskipun kalau niatnya seperti itu, berikan uzur, berikan alasan, berikan keringan. Namun kalau niatnya seakan-akan itu Ka'bah pengganti, tidak. Ini menunjukkan arah Ka'bah, arah kiblat merupakan arah yang sangat mulia. Ya Allah, jadikan hati-hati manusia condong kepada kepada Makkah, kepada kiblat, kepada Ka'bah, memuliakan arah kiblat. Kita nggak boleh menodai dengan cara apapun. Buang air, yaitu membuang najis. Buang ludah saja. Buang ludah saja diharamkan dalam Islam menghadap ke arah kiblat.
Bahkan ludahnya itu akan menjadi bahan siksaan bagi orang yang meludah ke arah kiblat pada hari kiamat. Nah, termasuk apa kiblat, baca hadisnya dan penulis Syekh Abdul Aziz ada pendapat yang pertama. Apa tadi pendapat pertama? Haram secara mutlak. Hadisnya An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ataitumul gha'id fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Qala Abu Ayyub faqadimna asy-Syam fawajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah fananharifu 'anha wa nastaghfirullah ta'ala. Artinya apa? Silakan dibaca. Dan jangan ini syahid ya, ini buktinya. Baik, ya. Jelas sekali kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kalian buang air, ini lafadznya ghaid, buang air besar, termasuk buang air kecil, umum. Maka jangan menghadap ke arah kiblat dan jangan membelakangi. Ini hadis yang muhkam, jelas, hampir-hampir tidak butuh tafsiran. Udah jelas sekali, nggak boleh menghadap, nggak boleh membelakangi. Tapi madhab kemana? Kata Nabi SAW, syarriqu au gharribu. Hendaknya menghadap ke arah timur atau barat. Kenapa? Karena Nabi SAW saat itu beliau berbicara ini ketika di Madinah. Kalau kita lihat ke peta, Madinah itu posisinya kiblatnya ke arah mana? Selatan. Ya, ke arah selatan. Maka orang-orang Madinah utara ke arah Syam. Dan mereka diperbolehkan untuk menghadap ke arah timur dan barat. Adapun orang-orang Indonesia, maka karena kiblat mereka barat dan timur, barat, ya, maka mereka nggak boleh buang air menghadap ke arah barat dan ke arah timur. Yang diperbolehkan utara dan selatan. Nah, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, merupakan dalil yang sangat jelas yang menunjukkan akan keharaman buang air menghadap ke arah kiblat dan membelakanginya. Kemudian masih ada lagi di situ penuturan atau komentar Abu Ayyub Al-Ansari. Fadhol teruskan. Ya, dah, ya. Ini bukti bahwasanya penulis ikut kepada pendapat yang pertama yang mengharamkan secara mutlak. Kenapa? Karena kata Abu Ayyub, kami datang ke Syam, lalu kami mendapati marahid, WC dibangun menghadap ke arah kiblat. Kami langsung nanharif, bergeser, mengubah arahnya, dan nastaghfirullah, dan minta ampun kepada Allah. Berarti Abu Ayyub beranggapan bahwasanya buang air menghadap ke arah kiblat meskipun di WC merupakan sebuah dosa, sehingga dia istighfar. Kalau ini nggak masalah, kalau itu nggak apa-apa, misalnya diperbolehkan, maka beliau nggak bakal nanharif, nggak bakal mengubah arahnya dan nggak bakal istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan dalil untuk pendapat yang pertama. Kalau antum mau ikut pendapat pertama, dalilnya ini silahkan, nggak masalah, dalam rangka memuliakan. Karena kadang sebagian orang kalau diberikan opsi-opsi, nanti dia akan memilih yang paling ringan. Tapi kalau misalkan langsung ketuk palu, langsung diputuskan, nggak ada toleransi kan begitu. Tapi nggak masalah, dalam rangka ilmiah, perluasan akan wawasan terhadap ilmu fikih, maka sampaikan. Ini diperselisihkan oleh para ulama, sehingga sangat tepatlah kaidah-kaidah para ulama yang mengatakan man kathura ilmuhu qalla inkaruhu. Barang siapa yang banyak ilmunya, maka dia akan sedikit mengingkari, enggak gampang emosian. Oh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Kalau dia banyak ilmunya, dia tahu ini perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, dia enggak banyak marah, istilahnya enggak saklek, enggak kaku. Oh, ini enggak boleh, enggak ada alasan, enggak boleh. Terkait masalah buang air menghadap kiblat misalnya, alhamdulillah telah kita ketahui 3 pendapat. Sehingga ketika kita menemukan ada orang yang buang air menghadap ke arah kiblat, kita tidak perlu marah, karena masih ada ulama yang membolehkan dan dalilnya jelas. Apa di antaranya? Penuturan Abdullah ibnu Umar. Di sini nggak ada, di luar kita, panduan kita. Abdullah ibnu Umar pernah naik ke atap rumahnya Hafsah.
Oh, bagaimana ini? Abdullah bin Umar naik ke atap rumahnya Hafsah. Kok boleh? Kok boleh? Gimana ya, Pak? Cara berbaik sangkanya gimana ya? Hah? Ya karena Hafsah ini saudari kandungnya. Ya, Hafsah ini saudari kandungnya Abdullah bin Umar. Kan Hafsah ini kan anaknya Umar bin Khattab, yang juga merupakan salah satu istri-istrinya Nabi SAW. Ummul Mukminin Hafsah. Abdullah bin Umar naik ke atap rumahnya Hafsah radhiyallahu taala anha. Lalu tidak sengaja melihat Rasulullah SAW sedang buang air kecil menghadap ke arah kiblat. Dalam sebuah riwayat membelakangi kiblat. Nabi Muhammad SAW tidak mungkin tidak tahu arah kiblat di rumahnya sendiri. Beliau pasti tahu, kayak seperti kita. Kita pasti sangat tahu, apalagi Rasulullah SAW dalam banyak riwayat ya. Rumah-rumah beliau itu kan nggak terlalu besar sekali. Bukan maaf seperti kita gedongan, besar sekali. Rumahnya lebar, sehingga ya kita terkecoh arah kiblat kemana. Bahkan banyak di antara rumah-rumah kaum muslimin begitu megahnya, sehingga saking megahnya arah kiblat ke arah mana kita nggak tahu. Nah, rumah Nabi SAW meskipun istrinya banyak, tapi rumah-rumah istri-istrinya ya sepetak-sepetak, kan begitu. Dan Nabi SAW sangat tahu arah kiblat. Namun di sini Nabi SAW buang air kecil menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya di kamar mandi. Nah, ini menunjukkan dalil bolehnya buang air menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya di tempat yang tertutup, bunyan, bangunan. Ini sangat jelas sekali dan ini merupakan dalil yang kita tempuh, yang kita pilih sebagai pendapat yang kedua, sehingga makin besarlah rasa toleransi kita terhadap perkara ini dan makin bijaklah kita dalam menyikapi kesalahan-kesalahan beberapa saudara-saudara kita. Kita akan teruskan setelah salat Isya insyaallah. Jazakumullahu khairan wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Salat segera ya. Biar cepat terus, iklannya enggak lama-lama. Masyaallah. Ada yang datang? Udah mendung banget gitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق ما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين 2 وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة
الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك
حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم Yuk, siap. Yang lain? Yang FB-nya lagi. Ada juga sini. Yang FB nggak nerusin juga sama. Oh, tahu. Oh, Zoom. Iya. Kalau itu yang nggak ada, pertanyaan nggak ada. Usai. Sayang kuotanya. Kita lanjut sedikit. Cek satu. Cek satu. Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Cek satu. Cek satu dua. Bismillah, bismillah. Kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar adab-adab buang hajat. Yang keenam sudah kita ketahui bersama. Di antara adab-adab buang hajat yang Nabi SAW ajarkan kepada kita adalah hendaknya tidak menghadap ke arah kiblat dan tidak boleh membelakanginya. Berdasarkan pendapat sebagian ulama dan ulama yang lain berpendapat boleh buang air kecil ataupun besar menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya ketika di tempat tertutup atau ruangan. Adapun di tempat terbuka maka tidak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara hikmah, di antara alasan syar'i yang menunjukkan bahwasanya buang air di tempat terbuka tidak diperbolehkan menghadap ke arah kiblat, ikhwan sekalian. Karena bisa jadi terkadang tempat yang kita gunakan untuk buang air kecil di suatu lapangan, bumi perkemahan, pegunungan misalnya, tidak menutup kemungkinan bahwa tempat itu kemudian akan dijadikan sebagai tempat sholat. Sehingga
ketika kita menghadap ke arah kiblat, ditakutkan arah kiblat yang kita buang najis ke arahnya tersebut akan digunakan sebagai tempat sholat. Dan ma'ruf, terkenal, sudah masyhur ya, bahwasanya ketika seseorang sholat di sebuah tempat yang ada najisnya, atau sholat menggunakan pakaian yang ada najisnya, maka sholatnya tidak sah. Ya, tidak akan sah seseorang yang sholat di sebuah tempat yang ada najisnya. Sebagai Nabi SAW pernah suatu hari sholat mengimami para sahabat, tiba-tiba beliau melepas sendalnya. Apa alasannya? Nah, karena Jibril alaihi salam membisikkan bahwa di sendal beliau ada najis. Beliau lepaskan langsung dalam rangka apa? Agar menjaga kesahan sholat beliau. Kalau beliau paksakan terus sholat memakai sendal, sedangkan di bawah sendalnya ada najis, menyebabkan sholat beliau tidak sah. Nah, para sahabat melihat Nabi lepas sendal, semua lepas sendal, ikut-ikutan. Ya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, meskipun memang tempat yang kita tempati tidak dipakai untuk sholat pun tetap tidak ada alasan untuk buang air menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Dan terkait masalah tadi saya katakan bisa jadi tempat yang kita kencingi atau kita berikan najis di dalamnya bisa jadi digunakan untuk tempat sholat. Karena memang keutamaan umat Muhammad SAW ini diantaranya adalah ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidah. Bumi ini semuanya dijadikan untukku sebagai alat untuk bersuci, tanah maksudnya, dan masjid. Dan bumi ini, kata Nabi SAW, boleh digunakan untuk masjid. Artinya di semua tempat di bumi ini, semuanya, kecuali 2 tempat ya, makbaroh, kuburan, dan hammam, kamar mandi. Semuanya bisa kita jadikan sebagai masjid, sekecil apapun. Tidak ada syarat masjid harus besar, 100 kali 100 misalnya. Tidak. Tetap yang namanya masjid sekecil apapun dia masjid. Kita berkemah, kita hiking, naik gunung, kita tetapkan ini sebagai masjid kita selama 3 hari. Sah sholat kita sebagai masjid. Berlaku hukum-hukum masjid, nggak masalah, diperbolehkan. Di kantor, nggak ada masjid. Lalu ada salah satu kantor dijadikan sebagai masjid buat karyawan, sah sholatnya. Dan berlaku hukum-hukum masjid. Sholat Jumat di dalamnya, silahkan, nggak masalah. Meskipun kalau memang bisa sholat di masjid jami', masjid yang umum, yang sentral, itu bagus. Tapi kalau tidak ada masjid sama sekali, di kantor didirikan masjid nggak masalah, diperbolehkan. Karena semua di bumi ini bisa dijadikan sebagai masjid kecuali 2 tempat, kuburan dan kamar mandi. Tayyib. Seputar poin yang ke-6 sebelum kita beranjak ke poin yang ke-7 ada pertanyaan? Fadhal. Itu dia. Ini ijtihad para ulama. Setidaknya membelakangi jauh lebih ringan daripada menghadap. Termasuk juga riwayat yang tadi saya sebutkan Abdullah bin Umar ya, yang Anda sebutkan. Bahwasanya Nabi SAW buang air kecil membelakangi kiblat dalam sebuah riwayat. Oleh karena itu karena mereka berpendapat itulah yang tepat membelakangi, makanya kalau membelakangi saja silahkan. Namun untuk menghadap maka tidak diperbolehkan kata mereka. Namun kita pilih pendapat yang Ana pilih pendapat yang kedua, yang di tempat tertutup silahkan, tempat terbuka tidak. Untuk mau yang pertama atau ketiga silahkan, nggak masalah. Tengah-tengah ya. Yang mana aja ya silahkan. Tayyib. Diutamakan yang pertama karena dalam rangka menghormati arah kiblat. Lagi yang lain? Tayyib. Baik. Kita masuk kepada poin yang selanjutnya, poin yang ke-7. Wa yahrumut takhalli fi tariqin nasi wa fi dhillihim. Diharamkan buang air di mana? Jalan umum dan fi dhillihim, tempat berteduh manusia. Ya, di antara adab yang Nabi SAW tuntunkan kepada kita dalam masalah buang air adalah jangan sekali-kali buang air di 2 tempat yang sangat-sangat dibutuhkan oleh manusia, yaitu jalan umum dan yang kedua dhillihim, tempat berteduhnya manusia. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kewajiban seorang muslim itu harus senantiasa berbuat baik kepada sesama muslim. Dan jangan sekali-kali mengerjakan keburukan yang merugikan saudara kita. Nabi SAW di sini secara tidak langsung, meskipun memang tidak secara gamblang disebutkan, namun di antara hikmahnya kita keluarkan bahwasanya seorang muslim tidak boleh memberikan gangguan kepada saudara dengan cara apapun. Justru seorang muslim harus senantiasa berambisi untuk menyingkirkan gangguan dari jalan.
Dan Nabi SAW pernah mengabarkan ada salah seorang yang masuk ke dalam surga. Sebabnya apa? Karena menyingkirkan ranting dari tengah jalan. Yang dia berniat menyingkirkan ranting tersebut agar tidak terinjak oleh saudaranya. Masuk surga. Jangan malah memberikan gangguan di tengah jalan. Ya, naudzubillah. Dan ini kebanyakan ulah-ulah orang-orang yang jauh dari majelis ilmu. Yang jauh dari Allah dan Rasulnya SAW. Anak-anak muda, orang-orang yang suka terjun ke jalanan, yang mereka menjadikan gang-gang kecil sebagai WC umum mereka. Dan kebanyakan buang air kecil, kebanyakan. Naudzubillah. Kita lewat sudah ada jejak seperti air gitu ya. Dan baunya naudzubillah. Nah, ini merupakan sebuah perbuatan kezoliman. Yang mana pelakunya diancam laknat. Diancam dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya kita lihat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'inaini. Qalu wa man la'inani ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Dibaca boleh? Ah. Itu dia. Hadisnya jelas sekali. Ittaqul la'inan atau la'inaini atau la'anain. Jauhilah oleh kalian dua perkara yang menyebabkan kalian dilaknat, dibenci. Laknat kata para ulama maknanya al-bu'du an rahmatillah. Dijauhkan dari kasih sayang Allah. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang mengerjakan dua perkara ini maka dia dilaknat, dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena dia memberikan gangguan untuk orang lain, menzolimi orang lain. Terkait masalah kezoliman misalnya, bagaimana kalau yang dizolimi orang selain Islam? Apakah boleh? Dia non-muslim misalnya. Kalaupun dia berdoa sama siapa kan gitu. Misalnya. Boleh? Diharamkan jelas. Kezoliman kata para ulama diharamkan baik kepada seorang muslim, ini lebih utama, dijauhkan. Termasuk juga kepada orang-orang selain muslim. Ketika Nabi SAW sabdakan terkait ittaqi da'watal mazlum, jauhilah oleh kalian, takutlah oleh engkau doa orang yang dizolimi, dijahati. Kenapa? Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena antara dia dengan Allah tidak ada pembatas doanya. Pasti dikabulkan. Kata para ulama termasuk orang kafir. Barang siapa seorang muslim menjahati orang kafir, padahal dia nggak salah, menjahati tanpa hak, menzolimi, ketika orang kafir itu menyumpahkan misalnya, mendoakan keburukan buat si muslim yang zalim ini, Allah akan kabulkan. Termasuk ini, buang air kecil di jalan umum dan di tempat berteduh manusia. Barang siapa yang melakukan kezoliman ini, maka dia mendapatkan laknat kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang sekeji ini, buang najis tengah jalan yang membuat orang akhirnya jijik dan enggan untuk lewat, terganggu mereka. Kita makan bawang putih, bawang merah saja yang halal padahal nggak boleh masuk masjid. Kenapa? Karena takut baunya mengganggu jamaah yang lain. Kata Nabi SAW, man akala basalan aw thauman fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah, jangan dekat-dekat masjid kami. Kenapa? Fa innal malaika tata'adza bima yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat akan terganggu ketika ada manusia terganggu. Kita menjahati manusia, malaikat ikut terganggu. Ketika malaikat berdoa kepada Allah, minta untuk kebinasaan, naudzubillah, maka Allah akan kabulkan. Maka di sini Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk senantiasa menjaga adab ketika buang air sedarurat apapun. Kalau di pinggir jalan, maka lihat-lihat. Kira-kira yang kita jadikan sebagai tempat buang air itu apakah pepohonan yang biasa dijadikan tempat ngadem orang-orang? Atau memang pepohonan liar yang kalau kita kencingi nggak masalah. Kalau sekiranya kita akan buang air kecil di pinggir jalan di bawah pohon, yang mana pohon itu dominan biasanya orang buat berteduh ketika panas terik atau ketika hujan. Atau pohon yang digunakan untuk misalnya ya untuk teduhan yang lain, untuk hal-hal yang lain yang bermanfaat untuk orang banyak, maka tidak diperbolehkan. Dan juga kebanyakan orang-orang nggak hanya di pepohonan, tapi juga di tempat-tempat berteduh orang-orang, tempat berteduh manusia. Di antaranya apa? Halte.
Andai dia rapih, bersih, wangi, kita mau nunggu bis lama-lama di situ nggak masalah, kan gitu. Faktanya anak-anak muda dan orang-orang yang jauh dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak takut kepada Allah sehingga menjadikan halte sebagai WC umum mereka. Nauzubillah. Ya oleh karena itu nggak ada salahnya kalau kita enggan untuk duduk di halte dalam rangka jaga-jaga, nggak masalah jaga-jaga. Ya karena takutnya di bangkunya di mananya, dan kita tahu anak-anak isengnya sudah seperti apa. Kebobrokan akhlak generasi sekarang tuh parah, parah sekali. Mereka ikut di sosial media, mereka mencontoh di channel-channel YouTube prank-prank gak jelas, sehingga mereka berani mengerjakan perkara-perkara yang nekat yang di luar nalar manusia normal. Nauzubillah. Maka kita nggak ada salah kalau kita enggan untuk duduk di bawah pohon, duduk di halte, enggan dalam rangka jaga-jaga. Adapun kita bersuudzon itu tempat pasti najis, tidak. Namun jaga-jaga. Ketika kita memang sudah yakin akan kebersihannya, sudah yakin bahwasanya tidak ada bau-bau yang tidak sedap, maka silahkan berteduh di sana, duduk di sana silahkan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah sekalian, intinya di sini tidak hanya melarang kita untuk buang air di tempat berteduh, namun intinya diantaranya adalah hikmahnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar jangan berbuat zalim kepada siapapun, apalagi kepada seorang muslim. Kita lewat ke gang kecil, bau pesing, itu kita emosi banget ya, masya Allah. Cuma kita nggak berani doain keburukan, kasihan dianya. Cukup kita doa, karena kita dizolimi, kita akan lewat di sebuah gang, lalu gang tersebut sudah dikencingi oleh orang-orang nggak bertanggung jawab, kita dizolimi, maka manfaatkan untuk berdoa kebaikan. Doakan dia, semoga dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia bertaubat kepada Allah. Kalau kucing wajar, nggak berakal. Kalau manusia sangat nggak wajar sekali, sangat nggak wajar. Baik. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, ternyata perkara ini bukan hanya sebuah kezaliman, namun pelakunya diancam apa? Dilaknat, dibenci oleh Allah. Kalau Allah sudah benci dengan seorang hamba, maka hamba tersebut akan berlindung kepada siapa lagi? Kalau Allah sudah telah membenci seorang hamba, maka hamba tersebut akan bersandar kepada siapa? Minta kepada siapa? Sedangkan semuanya milik Allah. Surga, neraka, langit, bumi, alam semesta punya Allah. Nikmat dari Allah semuanya. Kalau dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada pelindung lagi. Ya, tidak ada pelindung, tidak ada yang memberikan pertolongan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah sekalian, usahakan jauhi sejauh-jauhnya perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sabdakan dalam hadis yang lain di luar kitab ini, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kita membahayakan diri sendiri dengan cara apapun, dengan perbuatan atau dengan perkataan yang akhirnya berbahaya buat kita pun nggak boleh. Termasuk nggak boleh menzolimi orang lain. Dengan cara ini, yang meletakkan najis-najis di tempat-tempat umum yang berbahaya buat mereka dan mengganggu mereka. Baik. Itulah dia jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Poin yang ketujuh. Ada pertanyaan seputar ini? Fadhal. Fadhal. Alhamdulillah, masya Allah. Nah, iya, gede ya. Lama-lama ke murojaah ya. Pasti iya. Baik, baik, baik ya. Jadi pertama di antara hak-hak dalam bertetangga adalah hendaknya saling menasehati, saling menjenguk, saling ziarah ya, saling berkunjung, saling memberikan kebaikan. Agar apa? Sehingga ketika kita sudah terbiasa memberikan kebaikan buat tetangga, minimal dengan cara menjenguk, berkata yang mulia, dengan berkata yang sopan, sehingga nanti ke depannya ketika kita ingin memberikan masukan atau saran, dia akan terima. Atau kalaupun menolak, menolak dengan cara yang baik. Atau minimal dia akan nyetel musik besar-besar ketika antum nggak ada. Ketika antum ada, minimal dia mengecilkan, kan gitu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Musa dan Harun untuk berdakwah kepada Firaun, seburuk-buruknya manusia, sekafir-kafirnya manusia di zamannya waktu itu. Orang yang paling membangkang, paling menantang Allah, bukan ngaku nabi lagi, ngaku sebagai Tuhan. Tapi Allah perintahkan dalam surat At-Taha ayat 44, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakan kepada Firaun perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat dan mau takut kepada Allah.
Nah, namun kalau sekiranya kita sudah nasihati, ya nggak ada salahnya kalau kita di sini, jadi dalam masalah gibah, menggosip yang dibolehkan itu, kita boleh membicarakan kejelekan orang lain dalam rangka al-isti'anah ala taghyiril munkar. Dalam rangka minta tolong untuk merubah kemungkaran. Kepada siapa? Ke Pak RT setempat. Lapor ke RT setempat. Karena kalau kita yang kalau kita yang merubah kemungkaran, dia akan marah sama-sama warga kan. Kalau kita bilang ke RT, RT kan memberikan penyuluhan kepada warganya. Dia yang berhak. Dia yang bisa taghyirul munkar, dia yang bisa mengingkari kemungkaran dengan tangan. RT karena pemerintah. Dia punya hak untuk itu. Jadi dia berwenang punya untuk itu kan. Kalau kita sendiri bisa, masya Allah bagus sekali dengan cara yang lemah lembut. Namun kalau sekiranya kita nggak bisa dan mungkin kita juga akan kepancing takutnya dan kita juga nggak bisa ngomong basa-basi gitu loh. Mau bisanya belak-belakan aja, berikan ya mungkin langsung ke RT-nya. RT nggak bisa terpaksa bismillah. Ya, kita niatnya untuk kebaikan, ya minimal kalau dia mau musik-musikan ya silahkan, namun jangan dibesar-besarkan. Karena kita punya anak kecil yang ingin tidur, kan gitu. Atau sudah tidur dan jangan sampai terganggu karena menidurkan anak kecil itu susah sekali. Jadi berikan pengertian. Maka juga yang berikutnya, yang ketiga, kita harus cari strategi untuk berdakwah kepada dia. Strategi. Gimana caranya agar kita bisa menyampaikan kebaikan tanpa menyakiti hati dia. Berarti apa? Enggak langsung mengatakan haram. Pak, haram. Enggak. Ya ajak ngobrol dulu. Ya muqaddimah dulu, kan gitu. Ya kalau bilang haram enggak bakal mengena. Bahkan bisa jadi dengan perkataan kita langsung ini haram, dia makin menjadi-jadi. Ya sudah saya neraka aja, kamu doang yang surga sono silakan. Kan gitu. Pasti. Orang yang enggak sholat, dia tahu dia dosa. Kalau kita langsung kamu tuh neraka, kamu tuh diancam dikumpulkan bersama Qarun dan Firaun pada hari kiamat yang enggak sholat kan begitu. Dia akan marah dan dia akan menjauhi masjid dan dia akan menjauhi kita dan orang-orang seperti kita. Orang-orang begini mah penampilannya aja bagus, tapi omongannya kasar-kasar kan gitu. Akhirnya dia kembali ke komunitasnya gara-gara kita, naudzubillah. Maka ya cari strategi ya. Nggak ngena, iya. Karena emang istilahnya, apalagi kita istilahnya dipandang bukan orang berilmu kan, bukan orang yang punya kedudukan dan bukan orang yang punya jasa dalam hidup dia, sehingga akan susah untuk menyampaikan. Maka cari strategi ya dengan cara tulisan apalagi nggak kena. Maka bismillah obrolkan secara langsung, secara pelan-pelan, semoga Allah berikan dia hidayah. Ya kita berharap dia dapat hidayah sebelum wafat. Kasihan ya. Itu kita kasihan dengan orang seperti itu ya, kasihan sekali. Alhamdulillah ya kalau kita dapat tempat tinggal yang masya Allah ya kondusif sekali buat mempraktikkan syariat. Kasihan ya. Maka ya antum sampaikan, beranikan diri, bismillah. Ya, adapun setelah itu antum dimusuhi resiko. Bismillah, nggak masalah. Ya, wallah alam. Yang lain silakan terkait ini. Ada pertanyaan? Fadhal, nah, baik. Polisi tidur. Baik. Iya. Iya. Emang kalau misalkan sudah berdasarkan kesepakatan warga atau enggak mesti kesepakatan warga, artinya sudah keputusan dari pemerintah setempat, RT misalnya, untuk kemaslahatan, untuk kebaikan orang banyak, ya kita harus mendukung. Karena terkadang kalau nggak ada polisi tidur, orang udah kayak balapan, ngebut-ngebutan. Manfaatnya ada polisi tidur buat itu. Tapi juga yang ketika memang ada izin untuk buat itu, dan memang setahu Ana sih harus izin bukan cuma ke RT sebenarnya, izin ke yang lebih tinggi ya dari itu ya. Karena nggak sembarangan. Apalagi kadang di sebuah jalanan yang dia merupakan akses emang harus buru-buru, seperti aksesnya para pemadam, ambulans. Itu kan memang nggak boleh ada polisi tidur, nggak boleh. Harus steril dari itu. Nah itu kita nggak boleh bikin sembarangan. Minimal zebra cross lah, buat membuktikan atau memberikan perhatian kepada para pejalan agar berhati-hati atau mau melambatkan jalannya kan gitu. Nah maka ketika memang ternyata nggak ada hajat untuk bikin polisi tidur itu nggak ada hajat, atau kita bikin malah akhirnya mengganggu orang, berbahaya untuk motor atau berbahaya untuk orang jalan, kesandung lagi, maka dibongkar nggak masalah. Tapi insya Allah sih kita berbaik sangka, biasanya orang bikin itu untuk kemaslahatan. Iya karena biar orang keluar dari masjid
Iya. Kadang terlalu tinggi banget, terlalu naik. Iya. Kalau motor motor yang pendek-pendek itu apa ngena itu. Nah. Iya, itu dia. Yang penting bikin aja. Nggak dipertimbangkan ke ilmu apanya lah gitu ya harusnya kan, yang sesuai standar semaunya. Iya. Kadang dengan tali atau dengan balok doang kan gitu. Ya ini memang harusnya RT setempat juga pikirkan untuk kemaslahatan. Kalau memang ternyata nggak ada maslahat ya nggak usah, jangan. Tapi memang mudah-mudahan kita berbaik sangka ini untuk maslahat orang banyak. Perlu juga ana luruskan di sini terkait masalah apa yang tadi ana bilang kalau memang kesepakatan warga ya. Artinya sebenarnya kita itu bukan berarti harus apa-apa harus kesepakatan atau voting. Pendapat orang banyak baru diikuti, enggak. Dalam syariat itu kan memang keputusan ketua yang diikuti, bukan keputusan orang banyak. Seperti demokrasi istilahnya lah. Musyawarah kan nanti yang paling terbanyak yang dipilih itu sebenarnya agak kurang tepat sebenarnya. Memang terkadang tepat, iya benar. Tapi dalam Islam sendiri, ketika ada suatu kebijakan-kebijakan itu dikembalikan kepada ahlus syuro, para sahabat-sahabat yang duduk di dewan fatwa, ahlul hili wal aqd. Nah, maka ketika RT tersebut mengatakan ini sudah keinginan kebanyakan warga, tidak tepat sebenarnya. Jangan diikuti keinginan kebanyakan warga. Bagaimana kalau kebanyakan warga inginnya dangdutan terus tiap minggu misalnya? Ah kan gitu kebanyakan zaman sekarang, makanya nggak tepat, harusnya kebijakan ketuanya masih terus maunya kan gitu. Naudzubillah ya. Ah, tanda-tanda kiamat ya. RT yang ngadain malah naudzubillah ya, tanggung jawab. Ah itu dia. Kalaupun kalaupun berani kita maju nggak ada pendukungnya. Baik ya, baik semoga Allah berikan hidayah buat semuanya insyaallah. Baik, sementara cukup sampai di sini. Kita sisahkan untuk yang nggak hadir atau yang belum menyimak pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Semoga Allah berikan kita kemudahan untuk istiqomah dan kemudahan untuk terus mengkaji ilmu karena masih banyak yang belum kita bahas. Dan semoga Allah berikan kepada kita juga keberkahan dan jadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita dunia akhirat insyaallah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.